Apa? Pertama kali database-nya dihidupkan dulu. Oke. SQL Server. Kita buka manajemen studio. Cache. Oke. Ada juga convert. Oke. Oke, nah sekarang mungkin terakhir kali kita select name from product where unit price is no. Oke. Nah sekarang kita akan belajar tentang wildcard ya. Wildcard. Saya tidak tahu kenapa disebut wildcard ya. Ini bukan dulu mungkin ya. Karena secara harfiah wildcard itu kartu liar ya. Kartu liar, saya tidak tahu kenapa disebut wildcard. Tapi istilahnya adalah mirip-mirip regex ya. Jadi misalkan ditanya misalkan contoh wildcard itu adalah bintang ya, persen. Oke. Persen itu adalah semua bilangan itu persen. Semua bilangan itu persen. Semua kata-kata, semua karakter, kumpulan-kumpulan karakter lebih dari satu itu adalah persen. Maksudnya apa? Maksudnya gini. P persen berarti apa? Berarti P dan apapun gitu ya. Ini termasuk di dalam P persen, karena persen itu adalah ini bisa diwakili dengan ini gitu. Kita bisa memanfaatkan wildcard untuk misalkan tampilkan nama produk yang dimulai oleh M seperti itu ya. Jadi select name from product ya, where apa name sama dengan kayak gitu ya, M persen. Jadi apapun itu yang pasti diawali oleh M. Nah tetapi untuk kalau sama dengan berarti apa? Berarti yang nama produknya adalah M persen. Bukan, kita bukan mau seperti itu. Kita ingin menggunakan wildcard, jadi kita menggunakan like gitu ya. Kenapa tidak bisa? Karena pertama kali kita harus use angin utara dulu ya, baru ini bisa. Nah aturannya adalah sama dengan aturan yang kemarin cek ya di sini. Oke, nah sekarang coba aturannya sama ya, ini ya, kemarin kan udah belajar. Ini tantangannya. Dimulai M dan karakter ketiga adalah Y atau M. Jadi kalau misalkan jawabannya kayak gini ya. Lalu di sini gimana? YM gitu ya. Lalu yang lainnya terserah gitu kan ya. Berarti ini bukan digit ketiga dong, karena ini kan bisa boleh satu, boleh banyak digit. Ini juga nggak apa-apa kan ya. Jadi salah kalau nggak boleh kayak gini. Ya boleh seperti ini ya, boleh seperti ini. A sampai Z kayak gini boleh, atau kalau menyatakan satu digit itu tanda tanya, aku belum ngasih tahu. Kayak gitu ya. Kita lihat F5. Oke. Ternyata bukan ya. Oke. Ternyata bukan ada tanya ternyata. Satu digit itu apa ya? Tanya kok bukan ya? Ya udah dicari sendiri. Berarti AZ ini lebih tepat. Ini lebih tepat. Tapi seandainya nama produknya di tengahnya karakter misalkan M150 gitu, M1YA misalkan gitu, nggak kena ya. Ya kecuali kalau kita seperti ini, kita ngotot ya, AZ 1 sampai 9, apalagi apa sampai apa semuanya gitu. Oke, udah ya. Nah berikutnya kita akan mencoba mengurutkan ya. Mengurutkan itu misalkan kita select
misalkan ID, select ID, name, unit price from product ya. Oke, tampilan seperti itu ya. Bagaimana cara kita mengurutkan dari misalkan dari kecil ke besar? Caranya adalah order by, oke, namanya unit price misalkan seperti itu. Oke, dia akan terurutkan. Perhatikan bahwa 0 ya, 0 lebih kecil daripada 0 ya. Lalu kenapa ini harus dikuningkan? Kenapa ini harus dikuningkan? Karena siapa tahu misalkan namanya 0, siapa tahu memang namanya 0 gitu ya. Nah, makanya kalau dikuningkan artinya 0 yang dimaksud adalah 0 yang kosong gitu ya. Kalau namanya 0 aja dia nggak kuning. Jadi cara kerjanya seperti apa? Ya, cara kerjanya adalah seperti kemarin ya. Jadi pertama kali yang pasti seperti ini dulu. Jadi untuk tiap-tiap row di dalam produk, oke, nggak ada where-nya, berarti pasti dimasukin ya, pasti dimasukin. Lalu dimasukin di ID, name, dan unit price. Oke, ID, name, unit price, ID. Setelah semuanya udah dimasukin ke dalam tabel hasil, baru diurutkan ya. Jadi dimasukin dulu ke semuanya ke tabel hasil, baru diurutkan. Nah, seandainya ini ya kita hilangkan, bisa nggak ya? Misalkan unit price-nya kita hilangkan seperti ini, apakah masih bisa? Ya, banyak masih ya. Tuh. Sekali lagi cara kerjanya seperti apa? Cara kerjanya adalah pertama ada yang namanya tabel hasil ya, dimana row yang dari tabel produk itu diambil, oke. ID, name, dan unit price ya. Walaupun nggak ditampilin tapi itu tiga-tiganya diambil. ID, name, unit price. Row berikutnya diambil lagi ID, name, unit price, dan sebagainya. Nah, setelah udah semua baru diurutkan, oke, di tabel hasil baru ditampilin, kayak gitu ya. Nggak masalah, sekarang kan di sini nggak ada, di situ ada ya. Ya, tapi kerekam lah harusnya. Nah, cuma tampilan doang. Oke. Lalu berikutnya ada lagi yang namanya seperti ini ya. Jadi misalkan kalau kita lihat select misalkan bintang from employees ya. From employees kita lihat seperti itu ya. Nah, select itu kita bisa ada top ya. Top 3 gitu ya. Misalkan top 3. Artinya apa? Jadi top 3 itu selalu di awal ya. Select top 3 maksudnya apa? Maksudnya ya diambil 3 yang paling atas saja. Nah, sekarang coba mikir sendiri. Tampilkan harga nama barang yang paling mahal. Nah, kira sendiri. Semua yang sudah aku berikan ya. Semua teknik udah saya berikan, tinggal implementasinya kira-kira bisa nggak ya menampilkan yang paling mahal nama barang. Nanti tampil my batch. Oh ya, sorry. Kalau ini berarti dari kecil ke besar ya. Nah, kalau mau dari besar ke kecil, dash gitu ya. Berarti kalau seperti ini berarti tampil ya, harga barangnya dari mahal ke ya. Kalau yang tadi ASC, nah ASC ini nggak usah ditulis juga ASC ya. Ini nggak usah ditulis juga sebenarnya ASC. Jadi ascending itu di default. Nah, kalau mau DSC baru harus diketik di DSC. Udah ya? Oke. Gimana? Yang lain udah bisa tampil nggak? Tampilkan nama barang yang paling mahal. Caranya gimana? Hah? Udah bisa tampil belum? Belum ya? Nah, coba dilakuin dulu. Pakai where kayaknya nggak. Bisa pakai where tapi kayaknya nggak dulu. Oke, jadi gimana caranya? Nama barang, oh berarti select name ya. From product kita lihat. Nah, ini kan baru select name. Terus gimana caranya satunya? Kita urutkan ya kan? Kita urutkan order by unit price ya kan? Tapi dari yang besar ke kecil ya. DSC kayak gitu.
berarti kan kayak gini. Terus kita tampilkan yang paling atas, berarti top 1. Nah,